Halo sahabat aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bangke. Kali ini gua akan ngebahas mengenai salah satu teknik berlari. Ya, kita tetap nyebut ini teknik berlari yang mungkin kurang diminatin atau mungkin kurang dipelajarin sama teman-teman pelari, terutama seperti kita recreational runner. Karena teknik yang satu ini, hal yang satu ini ya gimana bilangnya ya, udah kita lakukan sejak kita lahir, udah jadi refleks. Kita tidur pun kita melakukan teknik ini gitu. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah teknik bernapas. Woi Bangke, kenapa bernapas juga kita sebut sebagai teknik dalam berlari? Karena ya sudah pasti, kalau pernapasan kita itu nggak teratur, kalau kita cuma asal bernapas pas lari, tarik, buang, oke, kalau misalnya lu cuma lari 2 kilo, 3 kilo, atau 30 menit mungkin masih oke lah. Tapi bayangin kalau lu harus lari maraton 42 kilo dengan pernapasan yang ya tarik buang aja, lu akan punya risiko untuk mencederai diri lu sendiri dalam waktu yang lebih panjang. Di sini gue punya teknik yang memang sudah gue lakukan sejak 3 tahun terakhir mungkin ya. Dan ya proven sampai hari ini gue tetap bisa berlari dengan baik, dengan aman, dan ya performanya juga nggak jelek-jelek banget lah. Yang jelas bernapas itu nggak akan jauh dari tarik napas dan buang napas. Nggak ada yang lain, nggak ada yang spesial dengan tarik napas dan buang napas. Ada 2 pendekatan yang akan gue share di sini, yaitu ritme menarik napasnya dan bagaimana sih cara narik napasnya sendiri. Kita mulai dari yang pertama, ritme menarik napas. Kalau lu lari dan lu bernapas, itu harus ritmik. Itu harus dalam satu ritme yang sama. Jadi patokan yang paling gampang apa berarti? Langkah kaki lu tentunya. Jadi sesuaikan pernapasan lu itu dengan ritme dari gerakan kaki lu saat berlari. Jadi jangan kakinya lari kemana, napasnya ya ujung-ujungnya lu akan capek sendiri, gak bisa napas gitu. Kalau lu cuma lari 20-30 menit jogging, mungkin gak jadi meter. Tapi kalau lu lari long distance, atau kalau lu berlari untuk performance, misalnya ngejar PB, pernapasan yang berantakan malah bikin lu makin membutuhkan energi yang banyak, dan akhirnya malah jadi buang-buang energi. Teknik pernapasan yang selalu gua pakai untuk berlari, itu disebut dengan rhythmic breathing. Jadi kenapa disebut rhythmic breathing? Seperti yang gue bilang, karena memang mengikuti ritme dari hentakan kaki gua pada saat kita berlari. Teknik pernapasan yang diambil adalah teknik pernapasan ganjil. Teknik ganjil di sini berarti dalam ritme inhale dan exhale itu bukan dalam hitungan yang genap. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ini kaki kiri dan kanan, jadi bukan berarti saya narik napas di hentakan 1-2, buang di 3-4. Jadi bukan seperti ini. Bukan, tapi kita menggunakan pendekatan angka ganjil. Untuk yang paling standar adalah ritme 5, yaitu 3 tarik dan 2 buang. Jadi kedengarannya akan seperti ini. Kalau dari langkah kaki lu, akan kedengaran seperti kayak gitu. Nah, pertanyaannya pasti dong, kenapa ganjil? Kenapa nggak genap aja? Emang jadi masalah? Emang mesti ganjil? Apa bedanya? Kan tarik napas, buang napas juga tadi kata gua tadi kan. Studi menunjukkan pada saat kita melakukan exhale atau membuang nafas, badan kita akan berada dalam posisi yang lemah karena kita sedang berada dalam posisi yang relax. Jadi sahabat aktif bisa bayangkan, kalau selama 42 kilo dengan ritme yang genap, misalnya tarik, buang, tarik, buang, berarti kaki yang kiri ini akan selalu berada dalam posisi yang exhale. Otomatis bagian kiri dari badan sobat aktif akan selalu berada dalam posisi yang relax pada saat dia memang harus melakukan hentakan. Ritme pernapasan ganjil akan membuat pada saat kita exhale akan berpindah dari kiri dan ke kanan sesuai dengan pada saat kita bernapas. Nggak percaya? Yuk kita hitung. Perhatikan pada saat saya membuang napas jatuh di kaki kiri atau kanan. Perhatikan dengan menggunakan teknik pernapasan ganjil, pada saat saya exhale akan berpindah dari kiri ke kanan, kiri ke kanan.
Mari kita mulai. Terlihat bedanya kan? Dengan menggunakan teknik pernapasan ganjil, pada saat exhale itu akan berpindah dari kaki kiri ke kanan, kiri ke kanan, yang membuat pada saat sobat aktif harus berlari sejauh 42 kilo, exhale pointnya itu akan terbagi rata antara badan kiri dan badan kanan. Tips yang kedua, setelah kita belajar ritmenya, tentunya yang gak kalah penting adalah bagaimana cara narik napasnya itu sendiri. Pasti sahabat aktif juga mulai bertanya-tanya, gue udah bernapas sejak lahir, ada cara napas yang beda? Ada, tapi sebenarnya bukan nafasnya, tapi teknik pernapasannya. Ini mirip kalau sahabat aktif ada yang belajar bernyanyi. Jadi pada saat kita bernapas, pada saat berlari, gua akan selalu menggunakan pernapasan perut, diafragma, daripada pernapasan menggunakan dada. Tentunya ini akan sangat berbeda hasilnya. Karena kalau gua menarik napas dengan menggunakan paru-paru alias dada, otomatis pada saat gua berlari dan menarik napas, dada gua dan bahu gua akan terangkat, dan itu akan memberikan stres tambahan pada badan gua pada saat berlari. Kelihatannya kan seperti ini nih. Bayangin itu sejauh 42 kilo. Yang perlu dilatih adalah bernafas dengan menggunakan perut atau diafragma sebenarnya sih. Tapi it's a one thing or another. Tapi intinya dengan melakukan pernapasan perut, otomatis yang namanya bahu dan dada, paru-paru itu akan rileks. Tapi hanya bagian perut lu aja yang akan menarik napas, buang, tarik, buang. Lu juga pasti sadar, paru-paru sama perut, mana yang lebih gede kapasitasnya. Cara melatih pernapasan perut ini adalah awalnya lakukan dengan cara telentang di lantai, tiduran, kemudian cobalah untuk melakukan inhale dan rasakan. Kalau misalnya dadanya masih naik, berarti masih pakai paru-paru, masih pakai dada. Latih terus hingga benar-benar sobat aktif bisa merasakan bahwa hanya perut dari sobat aktif aja yang mengembang pada saat bernapas. Lakukan 1 menit, 2 menit, kemudian relax. Kalau sudah mulai bisa merasakan bedanya antara menarik napas lewat perut dengan paru-paru, baru dilakukan dengan menggunakan berlari. Oke, itu dia tips singkat dari gua mengenai teknik pernapasan dalam berlari. Jangan lupa like dan subscribe, serta share konten ini jika lo menemukan konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, dan peace out.